Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika kelas 7 semester 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi penyajian data. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Pada video pembelajaran daring, kita akan mempelajari mengenal data, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Mengenal data. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sementara data adalah kumpulan dari datum. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama dengan wawancara atau interview, dengan kuesioner atau angket, dengan observasi atau pengamatan. Berdasarkan cara memperoleh, data terbagi menjadi 2, data primer dan data sekunder. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Agar data mempunyai makna, maka data harus diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Ada 2 cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu dengan tabel dan juga dengan grafik atau diagram. Penyajian data dalam bentuk tabel terdiri dari 3. Dengan tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Dalam diagram batang disebutkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu dan sumbu tegak menyatakan nilai data. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Jadi ketika kita membuat diagram batang harus mempunyai proporsi ukuran yang sama. Contohnya seperti ini, tabel jenis pekerjaan dan banyaknya orang. Kemudian kita masukkan ke dalam diagram batang. Supaya lebih mudah, kita langsung ke contoh yang pertama. Diketahui data nilai ulangan harian dari 20 siswa. Susunlah data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi tentang untuk mengelompokkan data ya. Jadi kita cari nilai yang terendah. Kita dapatkan nilai terendah 57 dan nilai tertinggi 95. Kita buat tabel dengan rentang masing-masing 5. Dapat seperti ini. Jadi 56 sampai 60, 61 sampai 65, 66 sampai 70 dan seterusnya. Kita masukkan jumlah nilai siswa. Nilai 56 sampai 60 ada 2 siswa. 61 sampai 65 ada 4 siswa. 66 sampai 70 tidak ada, 71 sampai 75 ada 2 siswa, dan seterusnya. Dan kita dapatkan jumlah keseluruhan siswanya ada 20. Lanjut ke contoh kedua. Diketahui data ukuran sepatu siswa kelas 7 adalah sebagai berikut. Susunlah data tersebut ke dalam bentuk tabel dan juga diagram batang. Yang pertama kita susun dalam bentuk tabel. Kita buat tabel dengan kategori ukuran sepatu dan banyak siswa. Kita masukkan di sini, kita cari ukuran sepatu yang terkecil, kita dapatkan 34. Kita masukkan lagi ada 35, 36, 37 dan seterusnya hingga ukuran terbesar 43. Kemudian kita masukkan lagi jumlah siswa yang memiliki ukuran 34, ada 2 siswa. Ukuran 35 ada 3 siswa. Ukuran 36 ada 3 siswa.
Dan seterusnya kita hitung hingga kita dapatkan hasilnya. Total keseluruhan banyak siswa ada 20. Selanjutnya kita masukkan ke diagram batang. Kita buat format diagram batang seperti ini. Untuk sumbu datar berisi tentang kategori, yaitu ukuran sepatu. Kemudian sumbu tegak itu berisi jumlahnya atau banyaknya. Ingat, di sini untuk membuat tabel harus menggunakan proporsi yang sama, dengan jarak yang sama, dan juga dengan angka yang dengan perbandingan yang sama. Misalnya di sini banyak siswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa juga kita tulis 2, 4, 6, 8. Yang penting harus proporsinya sama. Kemudian kita masukkan ukuran sepatu 34 ada 2 siswa, ukuran 35 ada 3 siswa, 363 siswa, 374 siswa, dan seterusnya. Lanjut contoh 3. Daftar penjualan ayam dan daging toko murah. Berdasarkan data di atas, tentukan A diagram batang. Kita buat langsung di sini diagram batang. Nah, di sini kita hasilkan sumbu datar berisi bulan dan kategorinya, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dengan kategori ayam dan daging. Kemudian sumbu tegak ada 0, 5, 10, 15, 20 ya. Ini dengan proporsi yang sama dan jarak yang sama. Kemudian yang B, penjualan ayam tertinggi terjadi pada bulan. Kita lihat penjualan ayam paling tinggi pada bulan Maret, yaitu sebanyak 18. Bulan Maret. Yang C, kenaikan penjualan daging tertinggi terjadi pada bulan. Kita lihat di sini penjualan daging tertinggi pada bulan Maret, sehingga kenaikannya tertinggi dari bulan Februari ke bulan Maret. Yang D, selisih penjualan ayam tertinggi dan terendah. Penjualan ayam tertinggi 18 dan terendah 12. Kita kurangkan jadi selisihnya ada 6. Ayo berlatih. Sebagai bahan belajar mandiri di rumah, silahkan dikerjakan 2 latihan soal berikut. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.